Nyalain dulu. Berbuah swaha berbuah swaha dewa humna peti wawarina tasaste peti dewa yajani priste agnimatna damana dhyayana di Om Apo Jyoti Rasa Makan Rama Berbuah Sarung Swaha. Karena kocak memang utusan-utusan dari Dewa Yama memang menyebut beliau hari niki. Nah, kenapa upacara niki penting dilakukan? Niki sebagai bekal, kita akan memberikan bekal di perjalanan beliau. Karena hari niki beliau akan dijemput untuk melanjutkan perjalanan. Nah, jadi sebelumnya selama 12 hari niki beliau masih sebenarnya bersama kita. Ini sengaja dijemput dia. Nah, wenten 3 hal penting yang akan kita haturkan di dalam memberikan bekal kepada beliau ini. Jadi yang pertama nika namanya tapanam. Tapanam nika adalah air suci. Air suci. Nah, kalau umumnya kita adalah menggunakan air danggau nih, air suci danggau karena nika dianggap air suci. Sampai mening bahwa gangga nikel memang turun ke bumi adalah untuk menyucikan leluhur, menyucikan para leluhur warga bangsa Barata zaman dulu nih. Jadi beliau nikel memang dimohon kehadirannya untuk menyucikan para leluhur. Jadi nikel yang utama, nikel yang akan kita persembahkan untuk mengantarkan menyucikan murah perjalanan murah nih. Kemudian yang kedua pindah dana niki pindah dana namanya nih. Bulat-bulat niki pindah artinya badan nih. Pindah niki artinya badan, dana niki artinya mempersembahkan. Jadi tujuan daripada mempersembahkan niki adalah kita yang masih hidup niki memang menyiapkan. Jadi kita lah yang masih hidup niki menyiapkan sang badan untuk perjalanan sang jiwa. Jadi saat ini beliau berbentuk badan cahaya ini. Jadi kita perlu berikan badan kepada beliau untuk menguatkan beliau bisa berangkat nih. Terus seperti kita nih kalau tanpa badan, tanpa pakaian, kita tidak bisa kemana-mana nih. Jadi niki salah satu tujuannya adalah kita memberikan pakaian kepada beliau sehingga beliau bisa kalau dibuat beliau dijemput, beliau bisa berpakaian yang indah, yang bersih. Ini tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah bahwa kita mempercayai dalam Pancasila kita adanya reinkarnasi, akan lahir kembali kalau memang karma-karma kita masih belum cukup untuk kita mencapai moksa, mencapai penyatuan dengan beliau. Nah, kalau memang nanti beliau akan lahir kembali, badan inilah yang kita persiapkan untuk beliau. Kita yang persiapkan badan untuk kelahiran beliau kalau memang beliau akan lahir kembali. Nanti ada persembahan pancamritam itu lagi. Nah, mungkin pancamritam namanya dari susu, madu. Ini kan pancamritam ini kan makanan kesehatan nih. Ini kan makanan para dewa. Kenapa kita haturkan? Kita berharap nanti kalau beliau lahir kembali ke dunia mendapatkan badan yang sehat, yang kuat nih, sehingga akan dapat memberikan karma-karmanya kembali di dunia ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ke serada. Serada ini ke artinya rasa bakti ini. Rasa bakti ini ke penting kita haturkan kepada beliau karena dengan rasa bakti kita kepada beliau ini lah yang akan membuat leluhur kita semua berbahagia di alam sana nih. Jadi tergantung kita ini ke leluhur nih. Jadi ajaran kita di Bali itu sangat menekankan bahwa kita harus dekat dengan leluhur nih. Jadi sampai artinya kita mengingatkan dulu mereka nah kita selalu dekat dengan leluhur. Jadi ajaran leluhur kita nih tidak bisa lepas dari leluhur. Nah, serada nih artinya kita berbuat baik di dunia ini. Kita yang masih ada di dunia ini, kita selalu berbuat baik atas nama leluhur kita. Berbuat baik ini kan nanti mungkin sekali mungkin ada bos bisa berpacaran, mungkin nanti ajaran ini mungkin setelah upacara
hanya dan kurang sesuatu untuk yang tidak mampu, berdonasi untuk yang tidak mampu atas nama leluhur, karena mereka akan membantu menyucikan karma-karma beliau, membantu beliau itu merasa senang dan bahagia di alam sana. Nah, kocap kalau kan dilaksanakan upacara ini, kocap mungkin menurut Ilano ini disampaikan bahwa dia akan sangat bersedih. Jadi begitu banyak nanti utusan Dewa Yama yang datang, beliau akan ditanya, nah lihat ke satu pun ada saudaramu atau keluargamu yang peduli sama kamu, seperti itu jadi kita apapun semasa hidup beliau, barangkali ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yang yakin bahwa semua itu memang karena beliau barangkali tidak sadar melakukan hal-hal yang kurang baik mungkin pada orang tua, kepada saudara atau kepada siapapun, tetapi karena memang beliau harus menjalani ada sesuatu yang memang tidak bisa beliau tidak membendung tapi karena dalam hidup kita ini ada sesuatu yang tidak bisa dibendung, memang harus terjadi seperti itu. Nah, bukan berarti hal seperti itu harus membuat kita merasa marah, benci atau apapun hal-hal yang sampai kita tidak melakukan doa untuk beliau Jadi dengan melakukan doa seperti itu dia akan sangat berbahagia, akan senang karena seperti tadi dia akan ditanya oleh para utusan itu, tapi para utusan itu tetap baik juga walaupun seandainya tidak ada yang melakukan seperti ini, dia pun akan tetap dibantu tapi tetap pada sebagai kita terus keluarga untuk memulai adik dengan orang tua dan pasti merasa juga bersedih tentunya. Nah, kemudian upacara seradahan ini bisa dilakukan seperti ini di 12 hari perjalanan beliau. Ya, kemudian nanti bisa dilanjutkan setelah 1 tahun kepergian beliau, boleh diulang kembali kalau merasa seperti mungkin gimana mendoakan beliau kembali, boleh dilakukan setelah setahun kemudian boleh juga dilakukan di bulan yang namanya bulan Sraga Kriya. Jadi di kalender kita itu yaitu Sraga Kriya. Jadi kalau di Bali itu bulan Abeng jadi itu bulan ini jadi bulan itu pasti pun kelihatan mulai ngambil ngiring atau terus sama jalan-jalan dan sebagainya boleh dilakukan itu mengingat kembali hal-hal baik yang beliau lakukan dalam hidup ini melakukan kembali karena dalam perjalanan ini sampai beliau ke alam sana ini membutuhkan waktu 12 hari 12 hari di alam di sana itu sama dengan 12 bulan di alam kita ini perbedaan waktu alam leluhur ini 1 hari dan 30 hari di alam kita jadi selama 12 hari ini beliau akan diangkatkan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hidupnya ini. Nah, ketika 12 hari sampai beliau di sana, kita setahun di sini kembali melakukan upacara seperti ini akan sangat membahagiakan beliau dan ingat lagi sama beliau kita sangat penting dilakukan Nah, kemudian kocap kalau kita melakukan hal-hal untuk leluhur kita itu namanya fitrul dosa. Kali kita melakukan upacara persembahan kepada leluhur kita itu namanya fitrul dosa. Fitrul dosa itu nanti jadi dalam kehidupan kita itu kita banyak mengalami cobaan hidup barangkali kita sering bertengkar di keluarga sering ada ribut-ribut di keluarga, kemudian kita usaha barangkali tidak jalan bangkrut dan sebagainya, susah mendapatkan kehidupan, susah mendapatkan hal-hal materi berupa uang atau apapun kemudian banyak hal-hal kemudian barangkali sakit, nah itu namanya fitrul dosa. Kenapa terjadi fitrul dosa? Nah, seperti tadi kesedihan beliau di alam sana yang tidak pernah kita lakukan persembahan kepada beliau bersedih nah kesedihan itulah yang membuat kehidupan kita karena leluhur ini kan namanya darah daging sudah mendarah kita tidak bisa lepas terus sekarang kita nak iya leluhur aku tak kenal, saya tidak mengakui lagi beliau sebagai orang tua saya tidak mengakui beliau sebagai anak, tidak bisa sekali kita dilahirkan selamanya kita akan menjadi anaknya
Tidak bisa kita tidak menyatakan itu bukan bapak saya, itu bukan ibu saya nih. Mungkin juga itu bukan anak saya tidak ngurusin. Tidak bisa nih. Semuanya walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu memang satu darah itu pasti ini tetap ada garis nanti suhu juga. Jadi karena itu satu darah, jadi apapun yang dirasakan itu langsung juga kita rasakan. Kesedihan yang beliau rasakan di alam sana berdampak juga dalam kehidupan kita. Kesedihan dalam kehidupan kita, kesusahan dalam kehidupan kita nih itu berdampak nih. Nah apalagi seperti tadi dalam 1 tahun ke para leluhur kita itu diberikan kesempatan untuk datang selama 14 hari ini kan namanya bulan Sradatria. Jadi selama 14 hari ini ke beliau mendapat dispensasi dari Dewa Yama nih. Jadi bagi leluhur kita yang masih menjalani karma-karma, nah bahasa anunya masih menjalani hukuman nih. Jadi beliau ini kan tidak bebas kemana-mana, tapi dalam 14 hari ini beliau diberikan dispensasi, boleh pulang, boleh menengok Parisubano dari mana asalnya, jadi boleh. Jadi ibarat kalau kita punya keluarga transmigrasi nih puluhan tahun dan boleh mungkin pulang beliau, kemudian kita tahu di rumah sibuk bekerja, sibuk dan rindu, pasti beliau juga bersedih nih. Jadi di bulan itu penting juga kita melakukan persembahan seperti ini untuk beliau, beliau bersedih nih. Jadi beliau pulang, masih diterima sama keluarganya, masih ingat keluarganya, diberikan aturannya sekali nikah. Nah bagi leluhur kita yang sudah memang mendapatkan tempat-tempat yang lebih baik, nah kita tetap kita mohon karunia beliau nih, mohon anugerah beliau nih. Bagi yang belum mendapatkan karma-karma yang baik, kita wajib mendoakan nih, mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat yang baik, dapat menjalani karma-karmanya dengan lebih baik nih. Nih barangkali mungkin dulu ini akan jadi takena arisan dulu nih sebelum kita mulai nih. Enggak, malah bos. Rasanya Jadi mali sekali dan punya baru, ini kita kalau kita bingung, kita melihat di luar sana kita mau tapal lagi. Jadi kita